Brigjen Jo Sembiring, makin banyak warga berani lapor keberadaan KST Papua ke tim gabungan. Komandan Komando Pelaksanaan Operasi dan Kolakops TNI Brigadir Jenderal Yuwinta Omboh Sembiring mengatakan masyarakat semakin berani melaporkan keberadaan kelompok separatis teroris KST alias Organisasi Papua Merdeka kepada tim gabungan di Papua. Masyarakat tidak boleh takut untuk melaporkan keberadaan KST, oleh karenanya bisa melaporkan secara langsung kepada aparat keamanan di wilayah masing-masing, bisa menggunakan radio, misalnya SSB yang ada di kampung atau di distrik, kata Brigjen TNI Jo Sembiring dalam keterangan resmi Senin 10 April 2023. Sembiring mengatakan tim gabungan kolaborasi TNI, Polri, Badan Intelijen Negara BIN, Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, dan pemangku kepentingan lainnya telah berhasil meyakinkan masyarakat Papua untuk rasa aman. Secara umum, perkembangan keamanan Papua relatif kondusif, hanya di beberapa wilayah yang masih ada gangguan keamanan dari gerombolan kelompok bersenjata, kata Sembiring. Ia mengatakan segera mengerahkan aparat keamanan ke wilayah yang belum kondusif untuk menjaga keselamatan warga. Tim gabungan juga meyakinkan warga bahwa pembangunan nasional di Papua tetap berjalan. Mari kita membangun Papua secara bersama-sama dan tidak ada lagi gangguan-gangguan keamanan yang dapat menghambat pembangunan Papua, sehingga apa yang kita harapkan, Papua sejahtera, aman, damai, benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat di wilayah Papua, ujar dia. Ia berterima kasih kepada masyarakat yang berani melaporkan keberadaan KST. Laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti tim gabungan dengan hasil menyita amunisi, senjata, peralatan komunikasi, dan dokumen. Para pelaku teror ini adalah penghambat pembangunan di Papua yang harus menjadi musuh bersama bagi siapa saja yang ingin Papua lebih maju lagi, kata Jenderal Bintang 1 ini. Lenis Kogoya bicara di Jakarta, minta KKB pimpinan Egyanus Kogoya hentikan kekerasan di Papua. Pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua, Egyanus Kogoya CS, diminta segera menghentikan aksi kekerasan dan pembunuhan di Papua. Permintaan ini disampaikan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 27 Maret 2023. Lenis merespon kasus penyandaran pilot Susi Air Philip Martens di Kabupaten Induga oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya. Lebih baik Egyanus dan masyarakat Papua tidak usah bunuh-bunuhan. Mari kita bangun, karena sudah dikasih provinsi, dari 1 provinsi, 2 provinsi, sekarang 6 provinsi. Ngapain kita berantem bunuh-bunuh orang terus, kata Lenis kepada sejumlah wartawan. Lenis mengaku punya visi yang sama dengan kelompok Egyanus, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Bedanya, kata Lenis, kelompok Egyanus ingin memerdekakan Papua dengan melepaskan diri dari Indonesia, sedangkan ia ingin memerdekakan Papua lewat jalan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Menurut Lenis, keinginan Egyanus Kogoya sebetulnya sudah terjawab dengan pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, ia berjanji akan menggunakan pendekatan hati agar kelompok Egyanus tidak lagi melakukan kekerasan, termasuk dalam kasus penyandaran pilot Susi Air. Pendekatan ini adalah beberapa konsep
Konsep pertama, kami lembaga adat harus turun tangan, kami marga Kogoya turun tangan supaya kami ajak, janganlah pembunuhan, enggak baik, kata Lenis. Ia pun menegaskan bahwa upaya pembebasan pilot Susi Air dengan angkat senjata mesti dipertimbangkan matang-matang karena ada dampak negatif di samping positifnya. Diketahui Philips yang merupakan warga Selandia Baru disandra KKB pimpinan Egyanus Kogoya setelah pesawat yang dipiloti dibakar di Bandar Paro Enduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023. Saat itu pesawat tersebut mengangkut 5 penumpang yang merupakan orang asli Papua. Sebenarnya Philips dan kelima OAP sempat melarikan diri ke arah yang berbeda, namun belakangan diketahui bahwa kelima OAP telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Philips masih disandra. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Laksamana Muda Laksda Isdianto menyebutkan bahwa operasi pembebasan pilot Philips Mark Martens akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, Kusdianto meminta publik agar bersabar. Negosiasi sedang dilakukan pemerintah dan tokoh masyarakat dengan KKB yang menyandra Philips. Ya memang kalau negosiasi tidak akan sebentar, pasti butuh waktu yang panjang. Dan kita semua harus sabar, karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan. Meskipun satu orang, itu adalah nyawa manusia, ujar Kasdianto kepada awak media.